Oke bapak-bapak ya, acara kita mulai saja. Sembari menunggu kocok-kocok yang masih ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita pada pagi menjelang siang hari ini di acara penyemprotan massal untuk penanggulangan penyakit atau padi yang keserang ambles ya. Jadi kenapa kami kumpulkan baca-baca petani di sini? Sebelum kita aplikasi, saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang produk kami dan sekaligus tentang hormon penyakit terutama yang kita bahas pada pagi hari ini, padi ambles yang disebabkan oleh pembubukan kimia karena kan menjadikan padi itu ambles. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Andri, saya dari Lampung, Tulang Bawang Barat. Di sini bersama teman saya yang pakai topi itu Pak, yang pakai boot kuning, itu teman saya dari Mitrorejo, namanya Mas Muksin, petani Mitrorejo, sama kenal dulu ya. Nah, dia mantunya Pak Muksin yang dari Mitrorejo. Saya di perusahaan Manunggaling Alam Agroscience atau perusahaan Mas. Jadi di sini perusahaan kami mungkin masih baru, makanya kami sosialisasi kepada kawan-kawan semua di sini. Saya di sini di perusahaan lebih kurang hampir 7 tahun. Ya. Jadi kita ada pengalaman di daerah Rawo Pasang Surut, terutama tentang padi yang bermasalah, terutama padi ambles atau asam-asaman. Perlu diketahui Bapak-bapak semua, padi ambles itu disebabkan setelah pemupukan kimia ya, itu disebabkan oleh sejenis pupuk kimia. Lama-lama padi ambles karena pupuk kimia yang sampai taburkan itu lambat laun setiap musim setiap tahun mengendap di dalam tanah. Akhirnya menjadi apa? Keluarlah sejenis zat asam yang disebut zat asam tanah. Lama-lama membentuk sejenis zat irit, zat asam, zat besi. Nah, zat besi itulah yang mengikat pupuk kimia. Contoh, di sini bapak-bapak menggunakan dalam satu baunya pupuk kimianya misalkan 4 kintal. Ya, menurut riset kami dari perusahaan kami ataupun dari kawan-kawan penyuluh, jadi pupuk kimia yang sampai taburkan di dalam sawah sebanyak 4 kintal, setelah keserang yang namanya keasaman tanah, hanya 30% sampai 50% dari pupuk yang sampai gunakan. Taruh 4 kintal yang sampai taburkan, cuma 120 kilo sampai 200 kilo yang dimakan tanaman. Sisanya di dalam tanah diikat oleh zat asam atau zat besi, sehingga pupuk tidak dapat dimakan tanduran, menjadi tanah itu beracun. Ya, menjadi tanah itu beracun, berakibat kepada apa? Berakibat kepada air jebol. Pernah nggak mengalami seperti itu? Panen air jebol lama-lama gosok, akhirnya menjadi tanduran kresek. Setelah kresek, setelah dipupuk kimia, lama-lama ambles. Ya, rata-rata seperti itu. Pernah terjadi nggak di daerah sini? Sering, setiap musim tanam. Tapi ya, 4 tahun sebelumnya yang silam. Oh iya, sampai tahu solusinya Pak untuk mengatasi padi ambles itu? Baru kenal ini, baru kenal keasaman tanah. Sebelumnya belum pernah dengar kan tentang keasaman tanah? Belum ya? Jadi Pak, kami memberikan solusi ya untuk mengatasi keasaman tanah menggunakan dolomit atau kompor pertanian. Banyak kocok-kocok petani di waktu kemarin Pak ya, saya di sini lebih kurang 2 bulan. Saya mendengarkan apa yang diomongkan kocok-kocok petani. Wah wajar Mas, nah setiap musim tandur terus padi ambles. Karena apa? Setiap musim setahun kan 3 kali ya. Nah dari tanaman itu nggak berhenti tandurannya itu terus, wajar padinya ambles. Itu nggak logis Pak, bukan begitu penjelasannya.
sampai tahu tanaman tebu, tahu tanduran nanas, perkebunan. Habis tanam tebu tandur pokoknya. Tebu terus nggak pernah tanduri ganja, nggak pernah tanduran bayu, nggak eneng. Setelah tebu dan tebu terus. Nanas, setelah panen nanas terus. Nah dari pihak perusahaan tahu Pak, apa yang dibutuhkan tanah, yaitu pembenah tanah yang namanya dolomit. Kami pernah mengukur Pak, untuk tanah yang asam-asaman, padi agus, itu kami pernah mengukur pH-nya cuma 4 sampai 5, bahkan ada yang 3,5. Sampai tahu tanah yang normal itu berapa? 6 sampai 7. Katakanlah pH tanah waktu saya ngukur 4 ya, 4 angka keasaman tanah. Untuk menjadi tanah itu normal menjadi 6, itu membutuhkan dolomit minimal 1 ton per hektar. Untuk angka 4 ke 5 itu 1 ton, 4 ke 6 itu 2 ton. Tinggal pH tanahnya sampai berapa? Nah minimal 1 hektar 1 ton setiap musim tanam, kan gitu. Jadi nek sampai setahun 3 kali, ya minimal 3 ton sampai siapkan itu. Setiap musim tanam 1 ton, setiap mumpuk 1 ton, setiap musim tanam ini. Nah setelah menggunakan dolomit, tidak ada yang namanya terjadi padi ambles. Pupuk yang sampai taburkan itu nanti 100% kemakan tanduran semua karena keasaman tanah hilang. Itu ya. Nah kami dari perusahaan Manunggaling Alam Pak memproduksi sejenengan ini. Amin. Ini. Ya, dari perusahaan Manunggaling Alam kami memproduksi yang namanya grolen. Ini pengganti pupuk dolomit, cover pertanian. Penggunaan kalau di sini bau apa hitam? Bau. Kalau dolomit menggunakan satu baunya itu 8 kintal sampai 1,6 ton per hektarnya. Sedangkan sampai menggunakan grolen per seperempat bau itu hanya 1 kilo, maksimal 2 kilo. Jadi untuk ukuran satu bau 4 kilo sampai 8 kilo. Ini ya untuk 8 kilo per satu baunya, kalau sampai menggunakan 8 kilo grolen ini, itu sama dengan menggunakan pupuk dolomit 8 kintal sampai 1,6 ton per baunya. Ini perbandingannya. Jadi satu bungkus itu sama dengan perbandingannya 1 kintal dolomit. Penggunaannya ringkas, campur karo pupuk kimia. Kapan digunakan? Di waktu pupuk pertama sebelum tanam bisa, sesudah tanam pupuk pertama bisa, sampai dengan pemupukan kedua di bawah umur padinya 1 bulan atau 30 hari. Nah ini ya. Nah di sini ada belum yang ada nggak yang belum pupuk kedua? Rata-rata padi harus pupuk apa belum? Pupuk pertama. Pupuk kedua belum. Ada nggak yang sebelum yang belum pupuk kedua? Entah ini umur berapa hari ini? Umur berapa hari ini? Sawit Cina. Siapa jenenge masih butopi? Kasih. Nanti saya mau coba Pak ya. Nanti sampai kasih satu-satu, tapi ini cuma terbatas hanya untuk 2 orang. Ya, grolen, Mas Depta 1 kilo, Mas Kasiki 1 kilo. Dicoba dicampur dengan pupuk kimia. Ya. Sampai gumunan itu pupuk kimia berapa? Ada nggak pupuk kimia? Nah campurkan Pak ya. Pokoknya untuk seperempat bau, ini untuk ukuran seperempat bau. Campurkan dengan pupuk kimia ya. Sampai menggunakan pupuk kimia biasa dari sekitar ya. Campurkan dengan grolen ini 1 kilo dari jadi 1, taburkan. Tapi minimal sawah harus ada airnya untuk mempercepat reaksi dari grolen ya. Nanti saya minta Mas Depta sama Mas Kasidi tak kasih satu-satu untuk downloadnya gratis. Ini Pak kalau di kios harganya 60.000 per kilo ini. Kalau sampai menggunakan per bak 4 kilo berarti cuma 240.000. Ya, cuma 240.000 sebal. Tapi kalau sampai pengen menggunakan pupuk kimia ini dikurangi 50% dari kebiasaan. Biasanya sampai pupuk kimia menggunakan 4 kintal, sampai gunakan 2 kintal pupuk kimia ini, campurkan grolen ini per baunya 8 kilo atau seperempat baunya minimal 2, pupuk kimia ini sampai kurangi menjadi 50%. Nanti bagaimana hasilnya nanti sampai
perhatikan sendiri. Oke ya, tentang jualan seperti itu nanti Mas kasih dengan Mas Depta, nanti saya kasih satu-satu. Terus yang kedua, kami punya produk jenengannya Aquabase. Ya, kami punya produk yang namanya Aquabase. Ini fungsinya banyak sekali. Pertama, untuk menetralisir keasaman banyu. Banyunya asam-asaman, ya, itu bisa dinetralisir dengan Aquabase. Tapi di sini tidak ada, akhirnya cuma di Rawajitu, daerah Rawa Pasang Surut, ya. Terus yang kedua, fungsinya ada perekatnya, ada penembusnya, perangsang akar, memperbanyak batang, anakan, memperkuat batang agar tidak gampang roboh, dan ada pupuk daunnya. Si Aquabase ini, saya ulangi, fungsinya pertama menetralisir keasaman banyu, kedua ada perekatnya, ketiga ada penembus, keempat pupuk akar. Ini tidak disarankan untuk nguritan, untuk apa jenis ayat tidak tua, misalnya sedaun. Yang kelima itu ada pupuk batang memperbanyak anakan. Keenam untuk pupuk daun. Ketujuh memperkuat batang agar tidak gampang roboh. Nah di samping posisi ini Pak ya yang saya sebutkan tadi fungsinya, si Aquabase ini yang membuat saya kembali ke sini sampai kedua kali. Ini kami mempraktekkan di musim kemarin sampai di musim yang tahun lalu, padi ambles. Padi yang sudah mengalami ambles itu terlihat dari gejala daunnya berwarna kuning, daun tuanya, ya. Terus lama-lama merah, ya. Suwi-suwi kok ambles, oyote jubel, lama-lama bosok ambles. Ini termasuk kayu juragan Mas Widodo yang menggunakan ini. Daerah di Sri Tunggal apa? Tegal Mulya, ya, daerah situ Pak Banyak membuktikan padi ini ambles. Setelah disemprotkan Aquabase, saya sarankan seminggu 2 kali. Makanya untuk kondisi tempat kita ini Pak, saya sarankan untuk penyemprotan pertama seminggu 2 kali nyemprot, menggunakan dosis 4 tutup ini, ya. Bukan yang ini ya, boros, yang ini 4 tutup ini. Jadi dosis 50 mili. Dan sabar dulu untuk helmnya, ya. Jadi pada waktu itu Pak ya, kami padi ambles, saya coba seminggu 2 kali nyemprot pakai dosis 4 tutup ini seminggu 2 kali. Padi ini sarang ambles aromati bisa normal Pak. Monggo. Manis-manis kayak itu. Oke ya, jadi itu. Jadi Aquabase ini bisa mengatasi padi ambles yang disebabkan oleh pupuk kimia, ya. Dan digunakan seminggu 2 kali nyemprot dengan dosis 4 tutup ini atau 50 mili. Seminggu 2 kali nih, ya. Nah terus 1 liter ini Pak untuk 20 tangki. 1 liter ini untuk 20 tangki harganya 100.000. Mahal apa murah kira-kira? Mahal. 100.000 untuk 20 tangki mahal apa murah? Mahal. Sampai beli pupuk daun harga berapa? Pupuk akarnya berapa? Pupuk perekat piro, penembus piro, ini semua ada di sini. Makanya kan katakan mahal, kita hitung-hitungan mana? Harga cuma 100.000 untuk 20 tangki. Mohon maaf Pak, di sini bapak-bapak naik nyemprot 1 tahun berapa tangki habisnya? 6 sampai 8, katakan 8 tangki lah ya, 8 tangki. Ya, ini bisa menjadi 2,5 bahu sekali nyemprot habis. Ini ya. Nanti sampai buktikan sendiri Pak menggunakan Aquabase ini ya. Nanti perbandingannya bagaimana, nanti sama perhatikan sendiri. Yang penting sesuai dosis, jangan dilebihkan, ya. Jadi kenapa ada tutup besar ini Pak? Ya, tadi ada pertanyaan, dua pol, ada tutup gede, belum pantas. Kan dulu, belum pantas. Kalau seperti ini nggak pantas, nah ditutupin ini tidak pantas, ya. Nah terus selanjutnya di dalam ini ada ukurannya Pak, ada takarannya. 60 mili, 100 mili, 120 sampai 160 mili. Ini bisa menjadi takaran. Bisa menjadi takaran yang sampai nyemprot campurannya ada di sini apa takarannya. Ini ya.
Tapi si Aquabus ini Pak, ada kekurangan dan ada kelebihan. Pertanyaannya, bisa nggak disemprot dengan racun lainnya? Bisa, ya, bisa dicampur dengan racun lainnya, tapi diaduk terpisah. Misal sampai gini nyemprot racun ular, sampai siapkan tangkinya dulu, dikasih air, dikasih Aquabus, sepatu pemilih ya, diaduk diaduk dulu, baru yang terakhir racunnya yang terakhir diaduk meneh, baru disemprotkan berbarengan. Tetapi jangan sekali-kali ngaduk racun Aquabus dengan racun insek, diaduk jadi satu. Racun apapun bisa netral. Makanya saya ulangi lagi, waktu pengaduan Aquabus diaduk terpisah, diaduk sendiri dulu, baru racun yang terakhir. Oke ya, dari sini ada pertanyaan enggak? Dari sini ada pertanyaan nggak tentang grolen Aquabus atau pari ambles? Anjuran Aquabus dalam musim tanam minimal 4 kali. Minimal. Lebih dari 4 tidak masalah. Aropeng 7, aropeng 10 tidak masalah. Ya, diusahakan minimal seminggu sekali nyemprot. Tapi minimal dalam satu musim tanam itu 4 kali. Kapan waktunya? Sesudah tanam atau umuran 10 hari, ya, atau sampai habis cepet pari langsung disemprotkan tidak masalah. Nanti 3 hari sampai perhatikan ayatnya akan wakeh panjang-panjang, ya. Pertama dari umur 10 hari, 25 hari, 45 hari, dan 60 hari. Tapi lebih dari 60 hari bisa nggak? Bisa Pak. Sampai pari di pun berani disemprotkan. Nanti sampai perhatikan sampai dengan bobotnya, pengisiannya, dan sampai perhatikan sendiri. Oke ya? Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi? Gak ada? Ini siapa yang belum isi daftar hadir? Masih belum? Amin. Yang ada nomor teleponnya diisi nomor teleponnya Pak ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, nanti saya bagikan obatnya ya. Nanti ini ada beberapa orang yang hadir, nanti kita lihat ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk kawan-kawan semua yang nanti saya bagikan obat Aquabusnya, nanti dipasang banner ya, banner cilik saya memiliki. Saya kemarin sudah motong ngeprank Pak, ketinggalan. Nanti saya minta tolong ya. Tolong lagi, sama kayak gratisan mau saya rasa ngewangi ganti, ya. Ini bukan pasang prank Pak, ini dipanteng ya. Jadi kayak prank, bisa kayak prank, terus kayak ajaran, ditancapkan di area sawah yang sampai semprotkan nanti, ya. Nanti saya tak kasih nomor tak kasih nama petani. Jadi satu gambar satu petani, tolong ditancapkan. Nanti saya kasih nomor nama petaninya, ya, di satu sawah yang saya punya. Jadi pada pagi hari ini Pak, saya akan membagikan Aquabus ini 1 liter saya bagi untuk 2 orang. Jatahnya untuk 10 tangki satu orangnya. Ya, kemarin saya bilang dengan Pak, mana Pak Yutani? Itu. Jadi 1 liter untuk 4 tangki untuk 4 orang rencananya. Tapi karena ini banyak yang hadir, ya, makanya tak lebihkan lagi. Ini 1 liter harus untuk 4 orang, tak kurangi menjadi untuk 2 orang. Jadi 1 orangnya kebagian 10 tangki. Makanya nanti 1 liter ini dibagi untuk 2 orang. Oke ya? Cocok kan Pak? Sering gak Pak kira-kira Pak? Sering-sering banget ya? Malah sering-sering. Oke ya? Nanti 3 atau 4 hari sampai perhatikan nanti bagaimana hasilnya. Ya. Nanti produk kita semua ada di tempatnya Pak Irfan, ya. Terus di Metro ada, tapi kalau di daerah sini saya sarankan nanti tempatnya Pak Irfan, ya. Mudah-mudahan dari hasil yang saya praktekkan nanti, suatu saat nanti saya kumpulkan Pak Kocok-Kocok, kita mau mengadakan gebiar penjualan produk, ya, di tempat Pak Irfan, ya. Nanti makanya kita lihat dulu 3 atau 4 hari bagaimana reaksi dari grolen dan Aquabus. Nanti setelah itu saya pengen lihat ini bagaimana. Saya minta tolong
hasil apik ngomong apik. Oke ya. Nanti kita ketemu lagi 3 atau 4 hari kemudian. Siapa yang dengar informasi dari kawan-kawan semua hasilnya bagaimana? Nanti saya ngobrol dengan Pak Irfan untuk mengadakan biar kapan kembali. Oke ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Non? Nyimpang piye? Ada khasiatnya Pak, ya ada khasiatnya, tapi bukan untuk menetralisir keasaman tanah, untuk menghancurkan damen-damen, hanya seperti itu fungsinya. Nah terus nanti dari damen-damen itu Pak, nanti keluar sejenis pupuk kalium, ya damen itu fungsinya akeh Pak, tapi harus ada proses beberapa lama, enggak baru semprot jalan seminggu terus langsung dibujuk, enggak, ada butuh waktu sampai si damen setelah dibosokkan oleh E4 atau BK, setelah bosok baru menjadi pupuk di dalam tanah. Kok nanti fungsinya itu akan menimbulkan fungsi pupuk kalium berguna untuk buah, ya. Jadi BK atau E4 tidak ada fungsi untuk penetral keasaman tanah. Yang ada cuma ada di dolomit atau kapur pertanian, ya. Terus di produk kita ada yang namanya Groland. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Enggak masalah Pak. Makanya saya katakan kalau sudah terkena ambles itu seminggu 2 kali nyemprot. Makanya kenapa saya kasih 1 liter untuk 2 orang, 1 orang yang kebagian 10 tangki. Enggak masalah Pak. Walaupun jadi menyelamatkan tanduran-tanduran ya yang masih sehat, terutama nanti nek wis jebul, biasanya wis kena asam tanah kuwi, asam-asaman. Boleh kata gabut, enggak gelem jebul. Makanya kita langsung tak bantu dengan Aquabest agar nanti keluar ayat-ayat baru, akar baru. Nah dari akar baru inilah untuk pembentukan nutrisi sampai ke atas agar nanti bisa jebulin normal meneh. Nah untuk yang sudah mapak wis mapak anak atau sudah mau jebul, kami ada produk obat buah Pak. Tapi tidak kita kasih bantuan, ya. Nah kok sering sampean KBP jual bantuan, si Dani gak tukang obat. Ya, kita ada obat buah yang namanya Jomito dan Jominem. Obat buah ini. Pernah dengar? Tegal Mulia. Nah, itu lah. Ya, kita punya obat buah namanya Jomito dan Jominem. Nanti apabila bapak-bapak pengen menggunakan produk kami untuk obat buahnya, ya, nanti sampai perhatikan bagaimana hasilnya. Sampai dengan bobotnya, sampai gabah jadi beras. Nanti prosesnya rendemnya namanya ya, itu nanti bagaimana hasilnya, sampai buktikan sendiri. Obatnya apa Pak? Obat baik? Apa Mas kamu ke? Jomito dan Jominem, ya. Oke, ada obat baik, eling-eling Pak, Jomito, Jominem, itu ya obat baik. Oke ya. Dari siswa dokter diri, amin. Saya bagikan untuk 1 liter untuk 2 orang ya, yang berdekatan. Terus saya minta bantu untuk 4 kilonya untuk Mas Depta sama Mas Kasidi, saya kasih 1 kilo. Yang lainnya Aquabest semua ya. Oke Pak ya, jadi untuk acara ini ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada? Yes ya. Oke Pak ya, jadi acara pada pagi hari ini sosialisasi produk kita akhiri. Nanti silakan setelah dibagi obatnya mau langsung disemprot monggo, atau nanti sore atau besok pagi dilanjut, tidak masalah. Oke ya, nanti sampai menuju di depan yang berdekatan sawahnya, nanti tak kasih 1 liter dibagi itu 2 orang. Seperti besok, nah ada apa-apa ya, silakan kalau hari ini mau nyemprot monggo ya, nanti sore atau besok pagi silakan, yang penting tak kasih produk kondisi. Sudah ya? Ada lagi mau ditanyakan? Ada ya? Oke bapak-bapak semua, acara pagi hari ini sosialisasi produk tentang produk manunggaling alam kita akhiri. Apabila ada kurang boten pas omongannya menyinggung perasaan bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Sati Om.
Aku karo Mas Pur. Nah. Apa ya?